pasukan Tuhan di sini. Lambaikan tangan, katakan saya. Saya, Kak. Masih sedikit. Yang pasukan Tuhan lambaikan tangannya, katakan saya. Saya. Ayo, pasti pasukan tahu kalau kakak mau panggil pasukan gimana ya. Ayo jongkok semuanya pasukan. Kakak mau panggil pasukan Tuhan yang paling dahsyat di sini. Sudah? Udah, kakak mau panggil pasukan, siap-siap ya pasukan. Oke, Kak. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus. Ayo pasukan Tuhan, kita mau jadi pasukan yang terdahsyat. Siapa di sini pasukan yang mau kerjakan untuk kerjaan Tuhan? Amin. Ayo pasukan, kita mau bekerja untuk Tuhan. Kita mau hancurkan iblis. Kita mau bebaskan semua teman-teman kita dari iblis. Amin. Kita mau menyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, saudara. Pembebasan bagi semua. Kasih tahu sama kanan kiri yang tidak mau tahu.
angkat lagu pujian kita. Tapi sebelumnya kita panggil musiknya dulu ya. 1, 2, 3, musik. Ayo semua teman-teman, semua pahlawannya Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Aku pahlawan, Tuhan panglima. pasukan Tuhan di sini kita mau hancurkan markas iblis, amin. Amin, Kak. Pasukan di sini yang mau hancurkan markas iblis, coba lambaikan tangannya. Wih, banyak ya. Kita mau nyanyikan lagu ini biar markas iblis kita mau hancurkan, amin. Amin. Kita mau hancurkan dengan kuasa yang dari Tuhan, amin. Amin. Ayo pasukan Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan semangat. Iblis dihancurkan, banci Yesus ditinggikan. Katakan akulah. Ayo setiap hari kita ngapain ya? Hari ku Bernyanyi, gitar dan kecapi, kabarkan Injil. Sekali lagi pasukan Tuhan, ayo. kasih
Semuanya masih dikunci mulutnya teman-teman. Kita mau menyembah Tuhan. Ayo. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Dan sekarang kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau masih sungguh baik di hidup kami. Ayo pasukan, kita siapin hati kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagu ini betapa ajaib Engkau menciptakan diriku. Kau selalu merancangkan yang terbaik bagiku. Betapa ajaib Kau Tuhan, betapa ajaib Engkau menciptakan diriku. Kau selalu merancangkan yang terbaik bagiku. Aku bersyukur Bapa tak pernah meninggalkanku. Aku berharga di mata-Mu Tuhan, lebih dari semua yang ada. Aku bersyukur Bapa tak pernah melupakanku. Aku berharga di mata-Mu Tuhan. Kehidupanku berharga di mata-Mu. Ayo semuanya kakak undang, semuanya lipat tangannya, angkat tanganmu, katakan betapa ajaib
katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kami bersyukur. haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berharga di matamu. Tak pernah kau lupakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo pasukan sekali lagi, kakak mau semuanya. Ayo semuanya lipat tangannya, lihat ke depan, tutup matamu. Ayo semuanya. Gak ada lagi yang main-main. Ayo bawa hatimu sama Tuhan saat ini teman-teman. Belajar serius menyembah Tuhan. Oke. Kalian berharga di mata Tuhan, jadi kalian harus serius mengucap syukur sama Tuhan. Semua pasukan di sini mau menyembah Tuhan dengan serius? Semuanya mau? Amin. Oke, ayo lipat tangannya, angkat tanganmu dua-duanya. Tutup matamu semuanya teman-teman. Ayo sekali lagi kita angkat lagu kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Ayo katakan sama Tuhan, aku bersyukur Bapa tak pernah meninggalkanku. Aku berharga Di matamu Tuhan, lebih dari semua yang Ayo lagi ada. katakan, aku bersyukur
ikuti Kak Sonia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ayo lebih kencang dong. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami mencintaimu, kami mencintaimu, kami mau selalu menyembahmu. menyembahmu. Tuhan, 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 sekarang sekarang kami mau memberikan persembahan kami. persembahan kami. Kuduskan ya Tuhan, Kuduskan ya Tuhan, supaya Engkau berkenan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ayo yang mau berikan persembahan, sama-sama katakan amin. Oke pasukan, silakan duduk. Ayo siapin persembahannya. Sambil kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Ayo pasukan, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur dan berjanji menjadi anak Tuhan yang setia. Ayo sekali lagi dari awal katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, yang besar kepadaku. Aku bersyukur. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau jadi anak Tuhan yang setia. Menjadi anak Tuhan yang setia. Tuhan pakailah aku lewat perkataan dan perbuatanku mendatangkan kebaikan, dan menjadi berkat buat sesama. Tuhan pakailah, saya serahkan kepada Ibu Serasa. Pakailah aku Lewat perkataan kami Tuhan, lewat perkataan dan perbuatanku mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat buat sesama. sekali lagi katakan Tuhan pakailah. Pakai kami Tuhan, Aku utus kami Tuhan, lewat perkataan dan urapi setiap kami untuk layak melakukan perintah-Mu. Sekali lagi semua katakan Tuhan pakailah. Tuhan pakailah. Pakai kami Tuhan. Ajar kami untuk siap sedia melakukan perintah-Mu Tuhan. Melakukan kebaikan. Menjadi berkat. Menjadi berkat Tuhan. Mari semua pasukan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua tertutup
tertib, kita hargai Tuhan, kita hormati ibadah kita. Jangan ada lagi yang ngobrol-ngobrol ya. Ayo semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita Tuhan, duduk di bait-Mu, berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengingini lebih lagi Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami minta curahan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Berikan roh pengertian, berikan Tuhan, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami mau duduk tenang menikmati firman-Mu hari ini Tuhan. Jangan ada satupun yang Tuhan lewatkan dari kami Bapa. Tetapi penuhi setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan juga semua yang mengikuti lewat streaming. Tuhan urapi kami. Supaya kami boleh mengerti Tuhan rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ungkapkan kerinduan-Mu hari ini bagi kami. Berkata-katalah lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan hari ini itu adalah dari Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Sama-sama kita katakan Amin. Ayo semua kita tenang. Sebentar aja waktunya ya. Jadi kalau kita menghargai firman Tuhan, Tuhan pun tidak akan lupa memberikan berkatnya. Amin. Semua setuju? Setuju? Oke. Hari ini, udah tanggal berapa ya? Udah akhir bulan November. Sekarang 28. Sebentar lagi kita Natal. Siapa yang ikut Natal? Semua ikut Natal? Wah, yes, semua ikut Natal. Oke, turunkan tangannya. Siapa yang ikut menari, drama, panjipat? Wah, semua ikut. Oke, kalau sudah semua ikut berarti semua ambil bagian. Semua dipercaya Tuhan. Nah, Natal itu identik dengan apa? Pembebasan. Ya. Nah, hari ini kakak mau bicara tentang generasi pembebas. Semua dulu katakan, generasi pembebas. Belum kompak. Semua 1, 2 ya. Generasi pembebas. Kira-kira apa sih generasi pembebas itu ya? Nah, generasi itu artinya angkatan. Seperti kalian ini, generasi muda, generasi angkatan muda. Kalau kakak ini sudah generasi lansia. Oh belum ya? Generasi apa ini? Generasi teruna masih ya. Kalau di Alkitab berkata umur 50-60 itu masih teruna, masih muda, ya kan? Oke. Nah, kita mau belajar dari Alkitab dulu. Apa sih pembebas itu? Nah, dari dulu kan Tuhan sudah mengutus beberapa pembebas. Kalau kita baca di Alkitab banyak sekali itu pembebas. Tapi ini kakak mau share dulu beberapa yang sudah sering kita baca ya, sudah sering tahu. Salah satu contohnya pertama sekali itu adalah siapa? Musa. Semua tahu cerita Musa kan? Siapa? Musa Siagian? Oh enggak. Musa ya. Musa bangsa Israel dulu dia. Siapa yang tahu cerita Musa?
Dia yang diangkat putri Firaun jadi anaknya. Ketika orang-orang Mesir membunuh semua anak laki-laki orang Israel. Tetapi Tuhan memilih Musa sebagai pembebas. Apa? Pembebas. Jadi Musa diutus Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan. Jadi ada masanya saat itu bangsa Israel itu kan umat Tuhan ya. Kalau sekarang bangsa Israel zaman sekarang adalah kita. Kita ini Israel rohani. Jadi jangan salah, kita pun orang Israel. Kita ini adalah umat Tuhan, umat pembebas, umat yang mau dibebaskan. Ya, jadi Musa itu diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan. Yang kedua adalah ada Ratu Esther. Tahu ya, siapa yang namanya Esther sini? Pasti cantik. Iya, cantik. Tuh lihat tuh cantik. Ada lagi? Kayaknya ada 2 Esther ya. Ya, ada Ratu Esther, ada Putri Esther. Ya, jadi yang kedua adalah Ratu Esther. Nah, di zamannya itu orang Israel itu diteror, mau dibinasakan, mau dibantai sama Haman. Jadi zamannya itu Esther tampil sebagai seorang pembebas bagi umat Israel. Jadi Esther diutus Tuhan membebaskan orang Israel dari pembantaian. Ya, sudah 2 ya, udah 2. Sekarang yang ketiga, ada siapa lagi? Daud. Daud dengan apanya nih? Apa itu? Dengan ketapelnya, umbannya. Jadi Daud diutus Tuhan memerangi Goliat. Waktu itu berperang ya antara Israel dan Filistin. Nah, orang Filistin punya seorang algojo tinggi. Raksasa namanya siapa? Gara-gara Goliat dibawa ke medan perang, orang Israel apa? Ketakutan. Orang Israel waktu melihat Goliat panjang begini ya, mereka takut. Gak ada lagi nyalinya. Padahal Goliat hanya dipajang-pajang aja kayak gitu. Orang Israel hanya gitu-gitu aja. Belum ada nampak kehebatannya berperang, masih hanya dipajang-pajang aja. Tapi orang Israel sudah sangat ketakutan. Nah, orang Tuhan mengutus Daud untuk membebaskan orang Israel dari ketakutan. Sudah ada berapa? 3. Nah, yang keempat ada Yusuf. Siapa yang tahu cerita Yusuf? Itu tuh anaknya Yakub ya, yang dibuang jadi budak di Mesir, terus dipenjara, terus diangkat jadi perdana menteri. Rajanya Raja Firaun, tetapi dia nomor 2-nya raja. Diangkat jadi perdana menteri. Di sana kira-kira Yusuf ngapain? Tuhan mengutus Yusuf ngapain? Tuhan mengutus Yusuf untuk membebaskan orang-orang dari kelaparan. Tuhan mengutus Yusuf memberi makan bangsa-bangsa. Nah, seperti kita nih, kita ya, yaitu ministry, selalu membagi-bagi makanan ya, setiap hari ya, bagi makanan sama orang waras, bagi makanan sama pemulung-pemulung. Nah, itu nanti akan kita kembangkan lagi membagi-bagi makanan. Jadi kalian pun nanti akan menjadi pembebas-pembebas untuk memberi makan bangsa-bangsa. Udah berapa tadi? 4. Nah, yang terakhir dan yang paling besar, ada yang mau kita rayakan kelahirannya. Yesus.
adalah Yesus. Yesus datang, Yesus itu adalah Tuhan, menjelma jadi manusia. Karena yang lain-lain itu hanya membebaskan kedagingannya, dagingnya, fisiknya. Tapi Yesus membebaskan manusia dari dosa. Ya kan? Tuhan Yesus membebaskan manusia dari dosa, dari kutuk, dari iblis, dari apa lagi? Dari ketakutan, dari semua yang mengikat kita untuk sampai kepada Tuhan, untuk sampai kepada surga. Jadi semua yang Alkitab katakan tentang pembebas itu tidak berhenti sampai di situ. Sekarang nih, kalau ada dari kita nih yang suka menonton film-film jagoannya, pahlawannya, seperti apa itu? Avenger. Power Ranger, kalau dia berubah, langsung dia bisa membasmi musuhnya ya. Terus dulu kakak suka main game itu namanya Mario and Brother. Mario and Brother itu kan gitu ya. Terus dia membebaskan putri yang tertawan. Nah, dari semua pembebas-pembebas itu, kenapa mereka bisa diutus Tuhan menjadi pembebas? Nah, kalau kita mungkin menonton film, apa sih kriteria mereka menjadi seorang pembebas? Yang pertama adalah kalau kita lihat Avenger, kalau kita lihat Power Ranger, kita ini rangernya Tuhan. Kita ini Heaven's Ranger ya, kita ini rangernya surga. Yang pertama adalah apa? Selalu ada perlengkapannya. Ya kan? Pertama sekali, dengar sini supaya tidak miss nanti, supaya tidak supaya ngerti. Apa sih kita ini? Semua katakan, saya ini pembebas. Semua katakan. Saya ini seorang pembebas. Nah, supaya kalian tahu, kalian ini, kami, semua kakak-kakak sekolah minggu, semua kita ini adalah pembebas. Kira-kira yang mau kita bebaskan itu apa? Dan siapa? Ya kan? Nah, pertama sekali dulu, syarat-syarat untuk jadi pembebas itu adalah dia harus bebas dulu. Bagaimana kamu mau membebaskan orang lain kalau kamu masih terikat? Kalau kamu masih ditawan, kakimu masih terikat, tanganmu masih terikat. Bisa enggak kira-kira membebaskan yang lain? Enggak. Ya. Jadi pertama sekali adalah kita sudah bebas. Katakan, kita sudah bebas. Nah, pertama sekali adalah kita sudah bebas dulu. Ya, bebas dulu. Nah, ada ayat Alkitab yang berbicara tentang Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Nah, kita coba bawa semua Alkitab ya. Sebelum kita lanjut, kita harus baca firman dulu ya. Coba semua buka Alkitabnya. Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Nah, judulnya aja sudah keren ya. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Yesaya 41, semua baca. Kalau tidak bawa Alkitab, dengarkan kakak baca. Oke? Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Oke? Nah, baca apa namanya? Ayo dengarkan sama-sama kita baca. Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Nah, kita biasakan membaca firman Tuhan kuat-kuat ya.
Karena firman Tuhan itu kalau kita baca kuat-kuat, sel-sel darah, sel-sel di tubuh kita akan merespon positif. Yang sakit akan disembuhkan. Kita harus membacanya bersuara bukan dalam hati. Nah, semua pasukan juga kalau baca Alkitab jangan dalam hati, tetapi bersuara. Oke, udah dapat? Udah dapat ya? Ya, Yesaya 41. Sama-sama. Ayo. 2. Ya. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang Patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 41 ini ayat 1-7 itu berbicara waktu itu Tuhan mengutus Raja Kores untuk menaklukkan Babel. Karena Babel itu adalah negara yang kaya tetapi angkuh, yang penuh dengan kejahatan. Jadi Tuhan mengutus Raja Kores untuk menaklukkannya. Jadi Tuhan berkata, siapa yang berbuat itu? Mengutus penakluk itu. Apa katanya? Siapa? Tuhan. Hari ini pun Tuhan berbicara kepada kita. Siapa yang mau kuutus untuk membebaskan teman-temanmu yang masih tertawan? Tertawan itu banyak. Tertawan dalam kesedihan, tertawan dalam ketakutan, tertawan dalam sakit hati, tertawan dalam kemalasan, kebodohan, kemiskinan, dan masih banyak lagi. Kitalah yang dipanggil Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau kuutus? Kalau hari ini Tuhan berkata sama kalian semua, Tuhan berdiri, Tuhan katakan sama kalian, hei, siapa yang mau kuutus? Kalian mau jawab apa? Kalian mau jawab apa? Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Harusnya kita seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Berani enggak kalian berkata sekarang seperti itu? Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, menjadi pembebas teman-temanku. Berani enggak? Kenapa enggak berani? Karena kalian belum bebas. Kalian juga masih tertawan. Kalau ibadah seperti ini, mulutnya masih tertawan. Kalau Kak Sonia tadi katakan, ayo menyembah, mulutnya masih tertawan, masih diam. Makanya kalian tidak berani mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Karena apa? Masih tertawan. Jadi kita mau hari ini pasukan, teman-teman. Kita mau hari ini bebas. Kita hari ini mau bebas. Supaya apa? Supaya Tuhan membuat kita menjadi pembebas-pembebas akhir zaman.
Jadi tadi kriteria seorang pembebas itu apa? Dia bebas dulu. Bebas dari segala dosa, bebas dari ketakutan. Jangan pula ke kamar mandi sendirian ketakutan. Gimana dia mau membebaskan orang takut, dia pun ketakutan. Gak keren ya? Gak keren ya? Jadi pertama kita dulu bebas. Bebas dari dosa-dosa kita. Bebas dari sikap-sikap kita. Kalau kita beribadah, kita harus bebaskan dulu diri kita dari ngobrol-ngobrol. Udah ibadah seperti ini, masih ada yang ngobrol-ngobrol, masih ada yang duduk-duduk, berbaring-baring, masih ada yang sikut-sikut. Berarti Tuhan tidak akan mengutus dia sebagai pembebas. Karena Tuhan hanya mengutus orang yang siap. Apa? Mengutus orang yang siap. Bayangkan seorang Avenger, bayangkan seorang tentara mau membebaskan tanah airnya dari penjajahan. Dia nggak siap, pedangnya entah di mana, senjatanya di mana, kasutnya di mana, helmnya di mana. Nggak siap, nggak layak. Gak layak dia untuk membebaskan yang lain. Oke, jadi yang pertama tadi, supaya kita jadi pembebas, yang pertama apa tadi? Siap, kita bebas dulu. Yang pertama apa? Kita bebas dulu. Kita bebas dulu. Oke? Katakan untuk menguatkan hatimu, saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Nah, yang kedua, ini yang penting, sangat penting. Yang kedua adalah kita ke gunung Tuhan. Ke gunung Tuhan maksudnya kamu tidak mendaki gunung Dolok Telong atau gunung Simanuk-Manuk. Kamu tidak akan mendaki itu. Maksudnya gunung Tuhan itu apa? Gunung Tuhan itu adalah doa, menyembah, puasa, apalagi puji-pujian. Itu adalah gunung Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus tekun berdoa. Berdoa nggak asal berdoa. Berdoa dengan hati, dengan roh. Ya, bukan doa yang dihafal. Kita harus tekun mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Harus tekun mengikuti pertemuan-pertemuan doa seperti hari Rabu ya di Pearl with God ya. Harus tekun mengikutinya. Kita harus serius menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau sedang penyembahan, kamu semua harus menyembah dengan serius. Kalau sedang memuji Tuhan bersorak-sorai, lakukan dengan hati yang bersukacita. Tadi dari belakang kakak lihat sudah lagunya sudah ini tahun pembebasan, tapi gini-gini, gimana orang begini yang bebas? Seperti ini gayanya. Ini mah bukan bebas. Ini mau ambruk, ini mau jatuh, lama-lama dia nyungsep. Jadi kalau lagunya pujian, sukacita, mengeluh-elukan Tuhan, ya harus excited. Harus semua bersukacita. Ini tahun, gimana lah orang yang bebas ya? Gimana lah orang yang bebas? Pernah nggak lihat burung dalam sangkar dibebaskan? Tiba-tiba kan dia langsung, wah! Sayangnya dikepak-kepakan setinggi mungkin supaya tidak ditangkap lagi. Pernah nggak lihat anjing atau binatang atau kucing yang kita kurung dalam kandang, dia kan setelah kita buka kandangnya, dia langsung melompat-lompat jingkrak-jingkrak. Ada nggak orang bebas sudah dibebaskan? Kamu sudah dibebaskan utangmu, tapi kita melongo aja gini. Utang? Gak ada ya? Kau sudah dibebaskan. Uang sekolahmu semua sudah dibebaskan. Baju Natalmu sudah ada yang beli.
pasti senang ya. Ya pasti kita bilang, hore, saya bisa bernata, saya bisa mengikuti Natal, saya sudah punya baju Natal. Ya kan? Oke? Jadi mulai sekarang kita tingkatkan lagi cara kita berdoa. Kita ubah lagi cara kita berdoa. Kita ubah lagi cara kita menyembah. Lebih serius lagi kita menyembah sama Tuhan. Oke, sekarang number 3. Nomor 3. Number 3 ya. Yang ketiga, supaya kita bisa diutus Tuhan jadi pembebas adalah memiliki hati hamba. Kayak lagu kita itu ya. Yes to Jesus ya. Hati hamba. Kan ada lagu kita. I say yes. Yes itu ya. Say yes to Jesus. Itu hati hamba. Kalau kita bilang yes, berarti kita artinya taat. Kita artinya siap sedia. Kerennya kata Bang Peter, hineni. Ya Bang Peter ya. Bang Peter keren. Dia tahu hati hamba itu hineni. Tepuk tangan dulu buat Bang Peter. Ingat dia, hineni. Hineni, here I am Lord. Ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Namanya ini aku Tuhan, dia sampai berlutut, Tuhan, ini aku Tuhan. Harus sampai seperti itu hati kita. Jadi yang ketiga tadi apa? Hineni. Hati hamba. Hati hamba itu tidak angkuh, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri. Ya kan? Nah, yang number 4, ingat ya, ingat. Mulai nomor 1, 2, 3, 4. So, number 4 adalah kita mengesampingkan semua kepentingan pribadi kita. Jadi kalau ada, seperti kemarin-kemarin kan kakak selalu bilang dalam latihan, ini kita tidak menonjolkan diri. Semua tarian kita itu untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi nggak ada yang jaim-jaim di sini. Sepenuh hati harus gerakan-gerakannya itu untuk menyembah Tuhan. Tidak ada keakuan di sini. Tidak ada biar aku lebih menonjol dulu. Aku buatlah gerakanku yang aneh-aneh. Tidak ada. Supaya aku dipuji orang. Aku buatlah dulu seperti ini, seperti itu. Tidak ada lagi kepentingan diri sendiri. Semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Oke, semua bangkit dulu berdiri. Bangkit berdiri, pasukan bangkit berdiri. Kalau kakak katakan generasi pembebas, kalian katakan, ya siap. Gitu ya, gini ya. Kalau saya katakan generasi pembebas, kalian katakan siap. Oke? Oke, udah tahu ya. Melangkah ya, ke kiri melangkah ya. Generasi pembebas. Siap. Oke? Semua serentak. 1, 2 ya. Generasi pembebas. Siap. Bagaimana tangannya? Siap itu begini. Oke? Oke. Generasi pembebas. Siap. Serentak dong. Pasukan itu mana ada yang saling mendahului. Truk aja kan dibuat di belakang, dilarang saling mendahului. Oke, sekali lagi. Generasi pembebas. Siap. Oke. Nah, sekali lagi sambil berdiri. Dan yang terakhir adalah kita semua harus diperlengkapi. Diperlengkapi itu apa? Seorang tentara yang berjuang harus punya perlengkapan. Harus latihan. Jangan tiba-tiba sewaktu mau berperang, tentaranya tiba-tiba sakit emah, sakit encok, sakit asam urat. Itu bukan diperlengkapi namanya.
Jadi seorang pembebas perlu apa? Latihan. Latihannya apa, Kak? Latihannya seperti tadi, latihan berdoa, latihan menyembah, latihan memuji, latihan memberi makan orang, latihan memperhatikan orang lain, latihan menghibur orang lain yang lagi sedih, latihan untuk menguatkan orang lain. Seperti Yesaya katakan, tukang besi menguatkan tukang emas katanya, saling menguatkan. Kalau ada temannya yang kekurangan, kamu boleh memberikan. Kalau ada temanmu yang sedih, kamu boleh menghiburkan. Oke? Sama-sama sepakat kita ya. Sepakat kita menjadi generasi pembebas. Sepakat kita menjadi generasi pembebas. Amin. Sepakat menjadi generasi pembebas. Amin. Jadi katakan semua, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Sama-sama kita katakan, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Semua mantap, mantap, mantap. 1, 2, ya. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Oke, semua tutup mata, kita akhiri ibadah kita. Kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan Ku Berharga, Ku Dicipta Mulia. Dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dicipta untuk tujuan Tuhan.
kami lebih lagi Tuhan, untuk boleh tetap taat, setia, semakin tekun Tuhan mencari Engkau. Ajar kami Tuhan, membebaskan diri kami dari setiap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Latih kami Tuhan, proses kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, sampai kami boleh menjadi yang Tuhan percaya untuk membebaskan orang-orang di sekeliling kami, membebaskan tawanan-tawanan, membebaskan yang terbelenggu, membebaskan semua dosa Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu berkarya terus dalam hidup kami. Ini pasukan-Mu Tuhan, ini pasukan-Mu yang tidak terhentikan di akhir zaman ini. Kami tahu Tuhan, kami masih kecil, tetapi bila Tuhan yang berkehendak, semua yang mustahil itu menjadi mungkin bagi kami. Engkau tidak memandang siapa yang Kau utus, bahkan Engkau Tuhan berfirman, bahkan di mulut bayi-bayi Tuhan taruh firman-Mu untuk bernubuat. Tuhan, ini kami, ini pasukan-Mu Tuhan, perlengkapi terus hati kami, ubahkan kami sampai kami benar-benar bebas Tuhan, bebas dari segala keterikatan kami untuk boleh Tuhan utus. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan semua selengkap senjata Tuhan, pedang roh di tangan kami yang akan menebas semua musuh-musuh di depan kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kami mengundang Engkau